Hai guys. Nah, hari ini tuh aku lagi jalan-jalan di sekitar apartemen, nah, sambil kita bikin vlog sambil yang ngebahas beberapa hal. Nah, jadi saat ini tuh kurang lebih aku setahun lebih mungkin tinggal di Jepang, dan ketika pertama kali membayangkan tentang Jepang, yang terlintas di kepalaku itu tentang ketertiban, kedisiplinan, dan kemajuan, terutama dari berbagai aspek, misal kayak teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Ya, aku juga mengerti walaupun aku sendiri masih belum terlalu banyak mengeksplor beberapa hal gitu kan tentang Jepang, tapi sedikit besarnya aku pernah merasakan kerja keras dan etos kerja dari orang-orang Jepang. By the way, ini aku sambil jalan-jalan naik sepeda sambil ngerekam. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang etos kerja orang Jepang, mungkin ini bisa menjadi salah satu di antara alasan kenapa Jepang bisa maju banget gitu. Padahal kalau dilihat dari sumber daya alamnya gitu kan, tentu saja Indonesia jauh lebih besar gitu kan dari segi sumber daya alam yang dimiliki. Tapi Jepang tetap unggul karena SDM mereka sangat berkualitas. Jadi walaupun memang sumber daya alam itu sangat penting, tapi SDM berkualitas juga bisa menjadi salah satu faktor dari majunya negara Jepang. Nah, jadi aku di Jepang itu bukan tinggal di perkotaan yang benar-benar super mewah ya, tapi tinggal di desa, di pedesaan, di salah satu desa di Nagano. Tapi menurutku jangan pengen melihat culture Jepang yang sebenarnya mungkin yang teman-teman kunjungi itu harusnya ya kayak pedesaan-pedesaan gini, karena dilihat dari segi bangunan dan berbagai hal lainnya itu benar-benar banyak hal tradisional yang bisa kita lihat dan kita dapatkan di sini. Kayak misalkan bangunan-bangunan tradisionalnya. Dan ini mungkin gak bisa kita dapatkan ketika kita tinggal di perkotaan besar kayak misalkan Tokyo dan sebagainya. Mayoritas orang Jepang rata-ratanya itu mereka melakukan pekerjaannya dengan disiplin, pekerja keras, dan semangat tinggi. Jadi mereka melakukan pekerjaan bukan hanya untuk menyelesaikan tugas aja, tapi mereka benar-benar bertanggung jawab dan melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Nah, jadi ada beberapa prinsip yang orang Jepang pegang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Ini aku sambil jalan-jalan aja. Nah, jadi prinsip yang pertama yaitu gang baro atau gang baru. Dedikasi dan kerja keras orang-orang Jepang itu benar-benar sangat patut untuk diacungi jempol. Mereka begitu punya semangat tinggi dan benar-benar pantang menyerah untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kerjaan mereka. Misalnya ketika ada masalah dalam pekerjaan, mereka benar-benar mencari solusi gimana caranya bisa menyelesaikan pekerjaan itu dan menyelesaikan semua masalah-masalahnya dengan maksimal gitu. Nah, kita lanjut ke prinsip yang kedua yaitu kaizen. Kaizen itu sederhananya adalah perbaikan secara terus-menerus. Orang Jepang sadar bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Pasti segala hal yang dilakukan untuk mencapai suatu keberhasilan itu perlu perbaikan yang secara terus-menerus berangsur-angsur. Kayak misalkan beberapa perusahaan besar pun yang saat ini ada di Jepang, itu mereka berawal dari hal yang sama. Berawal dari hal kecil kemudian diperbaiki sehingga nanti menjadi sesuatu hal yang besar di suatu kemudian hari. Aku gak tahu sih, tapi mungkin mudah-mudahan aja dengan aku sekarang ngambil video ini, walaupun mungkin videonya masih sederhana, tapi ya aku berharap sih suatu saat ini bisa menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin ya setidaknya ini bermanfaat untuk diriku sendiri. Oke, sepertinya kita perlu minum sambil duduk. Nah, sambil ngomongin prinsip yang ketiga yaitu nemawashi. Nemawashi itu bisa juga diartikan sebagai cara mengambil keputusan tapi dilakukan dengan cara bermusyawarah. Misalnya ketika kita mau ngambil sebuah keputusan, nah baiknya keputusan itu dilakukan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu atau berunding terlebih dahulu. Atau misalnya kita berada di dalam sebuah tim, nah baiknya keputusan yang kita ambil itu didiskusikan dulu dengan tim kita gitu kan. Nah, itu jika bakal dari adanya kerjasama tim dan kolaborasi. Nah, itu menjadi salah satu prinsip dari nemawashi ini. Oke. Kita sambil minum lagi karena lumayan haus. Apalagi di sini lumayan terik, dan tadinya itu di depan aku itu banyak anak-anak sekolah yang sedang bermain bisbol. Nah, cuman sekarang mereka udah pada pergi sih. Nah, ini lapangan bisbol. Oke, kita lanjut ke prinsip yang keempat yaitu Hourenso. Bentar.
Hokaku, bener gak sih bacanya? Nah, jadi Horenso itu singkatan dari Hokaku atau melaporkan, dan Renraku menginformasikan, dan juga yang terakhir itu Sodang atau mengkonsultasikan. Nah, jadi intinya ini tuh salah satu cara efektif untuk berkomunikasi di tempat kerja. Mungkin ini tuh hal yang umum juga, tapi memang komunikasi yang efektif itu menjadi prioritas utama di perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, jadi intinya kalau misalkan ada suatu pekerjaan, penting banget untuk kita itu melaporkan statusnya ke atasan, dan juga mungkin juga kepada tim. Nah, kalau misalkan nanti suatu saat gitu kan dalam proses pekerjaan itu ada sebuah masalah atau ada sebuah trouble, penting juga itu untuk melaporkannya ke atasan. Oke, sebelum kita beranjak dari sini, kita bahas prinsip yang terakhir dulu, oke? Nah, prinsip yang ketiga yaitu shitsuke ataupun disiplin. Nah, jadi disiplin itu bisa jadi salah satu kunci penting dari etos kerja orang Jepang. Dengan disiplin bisa menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan juga efisien. Nah, misalnya banyak karyawan yang datang lebih awal, tepat waktu, dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien. Nah, dengan adanya disiplin yang tinggi, nah perusahaan itu jadi mudah untuk menciptakan target atau untuk menyelesaikan target, dan bagi karyawannya pun itu akan merasa lebih puas dengan suasana atau lingkungan kerja yang lebih terorganisir. Nah, jadi itu dia beberapa prinsip etos kerja orang Jepang yang membuat Jepang itu menjadi salah satu negara termaju di dunia. Nah, dari disiplin sampai kerja sama tim, semua itu menunjukkan kalau kualitas SDM punya peran penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Itu negara dengan sumber daya alam yang mungkin tidak sebegitu luar biasa, tapi dengan sumber daya manusia yang luar biasa bisa menjadi negara maju yang benar-benar maju pesat. Nah, Jepang ini menjadi salah satu bukti nyatanya. Nah, oke guys, mungkin cukup itu aja dalam video kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, kayak misalkan prinsip-prinsip Jepang seperti Kaizen, Gang Baru, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil sedikit manfaatnya. Ya, kalau memang ini banyak hal yang bermanfaat, yaitu abaikan aja, ambil poin positifnya kayak gitu. Sampai ketemu di video-video berikutnya.